Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa mawalah. Penghormatan kita bersama dan paling utama adalah guru-guru kita yang ada di hadapan kita nyonya, tempat kita nyonya bertanya, dan guru sebagai pemberi hidayah mencari tempat yang tinggi di hadapan Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah Abu sebagai moderator ulun ucapkan terima kasih karena berikan waktu sihat kepada ulun tuan sebagai pembanding tentang yang berkembang ronyo adalah yang kata tepe dannya mungkin sebahagian besar urungci adu-adun mandum para jemaah sekalian ataupun audien mandum tak dengar berkembang di hadapan kita nyoronyo ngaikin Allah Muhammad ataupun ngaikin Muhammad Allah ataupun ngaikin manusianya adalah Allah nyan yang tanyo tepe yang tanyo teu ronyo di gelinyung tanyo ronyo cuman nyantu akan menjadi saboh perbedaan-perbedaan dengan abu-abu, tetapi yang berarti perbedaannya adalah untuk dijadikan sebagai peruncingan, tetapi justru akan cari sebagai titik temu pekiban supaya mengajak belena perkembang pemahaman-pemahaman yang sulit untuk dipahami. Sebelum itu ulun tuan ingin menjelaskan nilai kan menjadi sabuh kesepakatan para ulama di dalam getana dayah ataupun di dalam getanya memahami ayat ataupun hadis nyanal haiboh pengertian tafsir. Pertama tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur adalah yaitu menafsirkan ayat-ayatnya berdasarkan hadis. Masa yang menafsirkan ayat-ayatnya termasuk yang diakui oleh Rasulullah sendiri yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau bahkan didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan di baruhnya adalah Abdullah bin Mas'ud, nyanyian pakar-pakar jago-jago. Nah kemudian yang kedua adalah tafsir birra'i, tafsir yang dibangun dengan pemahaman alat-alat ilmu nahu, saraf dan sebagainya. Termasuk yang dibaca oleh Abon dari Kota Fajar Bunau nyan adalah tafsir birra'i yang mengikat dengan kaedah-kaedah manyanto yang pakarji menyoba para tabi'nya adalah Mujahid, beliau nyan generasi ketiga setelah Rasulullah dan nyan murid daripada Abdullah bin Mas'ud Mujahid nyan beliau mampu menafsirkan ayat secara birra'i. Kemudian diteruskan oleh imam-imam yang yaitu yang getanya orangnya yang getanya cintai adalah Imam Asy-Syafi'i. Yang kelainan adalah tafsir bil isyarah. Nah, tafsir bil isyarahnya diakui oleh hadis sendiri. Lagi contoh misalnya, tinggal jeno tafsir bil isyarahnya kadit kitabah tadwin dalam sebuah kitab oleh ahli-ahli pengarang yang jelaskan tafsirnya nalheboh yaitu 1, 2, 3 aja adalah tafsir bil isyarah. Mapanya asal tafsir bil isyarah? Sebab pengertian tafsir bil isyarahnya sebahagian ulama mentafsirkan yang dimaksud dengan isyarahnya adalah tafsir bis sufiyah. Bagaimana tafsir bis sufiyah? Yaitu memahami ayat adapun hadisnya kan berdasarkan konteks yang tertulis. Monyo berdasarkan konteks tertulis dalam ilmu mantik itu kebenaran dilalah makna, dilah lafan ala makna, nyan konteks tertulis tu, nyan ditebit daripada pengertian tafsir sufi. Nah, ngaikan tafsir sufinya adalah tafsir yang diartikan oleh ahli-ahli sufi secara tersembunyi, kan berdasarkan lafaz secara zahir. Contoh mentang yang diakui oleh para ulama, oleh para sahabat. Lagi tafsir idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat di ketika oleh Umar bin Khattab gejak Ibnu Abbas
ketabah kelompok yang kelompoknya pejuang-pejuang Rasulullah hilai. Lagi gebarnya Ibnu Abbas, tahanya awak tentera-tenteranya. Kepun pertamanya nyan kena Umar. Oleh Umar jawab, hai dengkunya walaupun ubid tapi ilmu ji payah tak dengar. Untuk getrenya gecoba gekenlah oleh Umar. Nyolun baca sebuah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ila akhiril ayat. Geken oleh Umar. Toh di antara katanya yang mampu mendafsirkan ayat tersebut. Kun lu salah tira Umar, ya maksudnya menyona keberuntungan katanya tak istighfar, tak bertasbih. Katanya lomba sahabat lain. Lagi nyancit dengan nada yang sama. Oleh Umar gasik katanya. Bukan seperti itu. Kalau menurut Rono hai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas umur lebih kurang 14 tahun. Katanya menurut Rono kiban hai Ibnu Abbas? Gejawab. Yang dimaksud ayat tersebut adalah idza jaa nasrullahi wal fath, yang Allah mengicarahkan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya umur Nabi Muhammad cit tikureng pluh tikureng urate. Maka ketika Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah, nyan tahu pakan je gemau Rasul. Nah, jadi yang mampu jadi nyan antara tafsir secara zahir dengan tafsir bil isyarah ataupun sufinya bertolak belakang. Yang pertama, nacit ayat-ayat lain lom. Nah, kembali kepada tafsir bil isyarah jeno disinonimkan, disamakan. Maksud tafsir bil isyarahnya adalah dengan tafsir bis sufi ataupun tafsir urun sufi. Yang benar oleh ayah cetrung kagak sampaikan, oleh abun kagak sampaikan. Tapi yang boleh kena tepuk, ya, tafsir sufinya cuma dua awaknya gemat. Getafsirkan ayat-ayat Al-Qur'annya ataupun hadis tersebut nyan hana lepas dengan dua perkara. Untuk mengagungkan Allah dan untuk mencintai Allah. Nyan prinsip tafsir sufi sebenarnya. Maka ketika tanya yang nak berbeda secara zahir, nyan getanya hantu fikiran genan. Nyan majid. Nah, kemudian yang ronyo berkembang, pekan berkembang karena haba ronyo dari A B sebab dalam urung partai politiknya istilah TOT. Nah dicoba bak tanya di purna untuk dari haba tirau tatutun urung nama 20 rau. Bak urung ke-20 rau nyan pe yang haba bak pun nyan beda bak urung ditemang bak urung ke-20. Nya menandakan akibat informasi yang salah. Kenapa? Karena yang menyampaikan urung yang kedua bisa jadi salah bak urung yang pertama benar. Nah, maka oleh karena demikian nyolong coba membanding supaya katanya baik sampai tadi diskreditkan, baik sampai katanya itu tanafikan bahwa urun-urun sufi yang akan mentafsirkan ayat Al-Qur'annya kafir dan sebagainya. Maka oleh karena demikian dengan abu-abu katanya tempat petunjuknya kali disampaikan oleh Abun Bunau dan ayah dan abu gure-gure lain yang menjadi pegangan katanya. Arti yang disampaikan oleh gure katanya yang Bunau adalah tidak salah, cuman na tempat di. Nah, oleh karena demikian ulun coba mengclear urangnya. Kitab kali baca cit oleh Yamin Bunau nya fotokopi ulun asli. Nya ulun temeng langsung di Mesir. Nah, yang dimaksud ngakeun Allah insan Allah nyan jamaah sekalian kan ditebit dari kalimat Allah yang 5 huruf. Sebab kalimat Allah yang 5 hurufnya alif, lam, alif, ha. Oleh Abdul Qadir, oleh As-Sufi Al-Alamah Abdul Karim Al-Jili yang akan disampaikan oleh Ayah Bunau, nyogoknya urung generasi ketiga keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Munyota runut lom bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Abdul Qadir Al-Jilani nyana mantang nasabah dengan Sayyidina Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyontuk nak komentar Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Mas'ud, asar beliau ataupun hadis beliau yang mungkin bak penutupan dulu akan tuan sampaikan benar. Tetapi ulun kena jelaskan di sana adalah pekeh betulnya Allah insan-insannya Allah taala menyo dalam tapahami dalam penjelasan gure katanya as-sufinya nyan adalah ditebit dari kalimat ha ba ujung Allah nyan. Nyai nau yang mungkin agak beda ulun ngayah bodoh becut.
maka napu ino kan hai tu payan tu urun cik bek nangan tengen nyan. Jadi hanya kan dari alif lam alif kan dari nan yang maksud al-insan, tetapi dari ha Allahnya. Nah, maka di sana lu baca matan macu atau redaksi Bismillahirrahmanirrahim. Al-harful khamis min hadal ism wal ha. Oleh Imam Al-Jili nya goknyan kupaskan huruf yang kelimang daripada huruf ha yang tersimpul daripada huruf-huruf Allah. Goknyan kagak begah uliknya ngaikeun Allahnya alif nyan menunjukkan isyarat. Kan tafsir. Sebab beda tafsir dengan isyarat. Isyaratnya adalah rasa goknyan, perasaan goknyan. Hanya boleh dipahami. Isyaratnya kan taudhih secara makna. Tapi nya perasaan goknyan. Allah nyan goknyan dalam isyarat goknyan, dalam rasa goknyan nyan menunjukkan al-ahadiyah Imam Al-Jili, keesaan Allah. Nah, kemudian nyahna lumpuh panjang. Penjelasan lam yang kedua adalah beliau mengatakan lam yang pertama, yaitu lam yang pertama nyan ungkapan daripada al-jalal, keagungan Allah. Sehingga istilah al-jalal, keagungan Allahnya nyan goknyan naga pikir bak kalimat ujungnya adalah termasuk termasuk lat tajliyatidzat, di antara nama keagungan yang paling hebat tinggi dia yang kena istilah sifat dia dengan al-jalal yang tertinggi goknyan yang ditebit dari kalimat lam kedua daripada Allah. Kemudian ditebit lam kedua bukan lam pertama istilah jalal, yaitu lam kedua daripada Allah benar, yaitu goknyan ibaratun diungkapkan nyan adalah al-jamal, kesempurnaan sifat-sifat Allah, lam keduanya benar. Kemudian na alif, yaitu huruf yang keput, nyan goknyan disampaikan bahwa nyan alifnya adalah al-kamal. Beda al-jamal, beda dengan al-kamal. Al-jamalnya adalah kesempurnaan, keindahan, kebagusan, punguntanginya betapa indah hebat Allah yang sehingga tersirat bagdanya ada al-jamal. Kemudian al-kamal, al-kamalnya kesempurnaan. Nah, yang terakhir dipegah oleh Imam Al-Jili, oleh As-Sufi Al-Alamah Al-Jili tentang haba Allah tersebut. Apa yang begah? Bahwa hanya adalah isyaratun. Maksud isyarat dalam ilmu sufinya beda isyarat dalam ilmu sufiki. Sebab negara kitanya tajib es krim mino di kampungnya beda dengan es krim dengan Singapura. Tapi non es krim tapi rasa beda. Ya, jadi isyarat dalam ilmu sufinya beda. Nyo menunjukkan isyarat goknyan adalah huwiyatul haq kok, kan hawiyatul haq. Hawiyatul haq. Nangan sebahagian urai nangankeun hawiyatul haq kok. Nangankeun huwiyatul haq. Menyolun huwiyatul haq kok. Bumaha, yaitu makna dia adalah personality hak, doa Allah. Yang personality hak doa Allahnya. Nyan haba kalimatnya adalah cip zat Allah doa kena berah. Nah, kemudian tiga beliau disimpulkan yang dimaksud peneken ha ataupun huwiyatul haknya ada ainul insan. Kena pegah rohnya menyobah tingkat di lon isyarat atau nak pegah uliket gede udupat ukelam gede nyantu geisyaratkan makna ngekena insannya adalah Allah, Allahnya insan adalah ditebit dalam pusaran ataupun ditebit dalam lingkaran ha yang bulat tersebut. Artinya kena pegah ketika getanya tak pandang hanya untuk na Allah na makhluk, na Allah na Nabi Muhammad. Mapakan yang dimaksud dengan al-insan ini adalah al-insanul kamil. Buh maknanya bak Nabi Muhammad. Karena memang kagakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau hai Muhammad kecuali untuk membawakan rahmat kepada sekalian alam. Yang menggambarkan bahwa adalah nabinya adalah sebagai wasilah, sebagai media Allah kepada nabi untuk menciptakan alam tersebut. Nah, yang ulun sudah sampaikan di sana, oleh Imam Al-Jili, gebandingkan alasan
sufi isyarat goknya dengan ayat berikut di nak perkanan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh waqafu, jikalau engkau Muhammad, ya, jikalau engkau Muhammad melihat ketika orang-orang dihadapkan, wuqifu, ketika orang-orang dihadapkan alanar, di hadapan api neraka. Nyaino goknya ngepegah bahwa yang dimaksud engkau Muhammad nyan kan Muhammad mendang. Nyan lagi yamin pegah benar. Nyan sependapat ulun. Jadi yang dimaksud al-insan benar ke Muhammad mendang, tetapi menyeluruh al-insan. Nyaino goknya ngeboh tafsir ngan maksud dengan maksud dengan engkau Muhammad yang termasuk telain Muhammad. Awatnya tangi urung kafir akan dihadapkan bak apu neraka ante. Nyan pah lagi kitanya menau nunggu. Ulun gambarkan menau. Buno malim naga pegahaba buno. Nyan secara zahir telah tido calon gubernur katanya. Tetapi na istilah isyarat inan nunggu. Oh berarti naurun lain cit yang maju cit bersama goknya. Nah tungku Irwandi, nah tungku Dani Abdullah dan sebagainya. Nyan ngahana ninging secara zahir nyang gepenan isyarat. Tetapi nyo ke mana geken oleh Imam Al-Jili ketika Allah bilang yang nging tu urung-urung yang akan dihadapkan bak apu neraka don Muhammad nyan gok nyang kan Muhammad mentang yang nging tanya bersaksi cit urung-urung yang tamang dalam surga bersaksi cit urung-urung yang akan dihadapkan ke dalam neraka yang disampaikan oleh Imam Al-Jili. Nah jadi nyan ulung kena pegah benar. Jadi yang dimaksud penanekun hanya inan ditibit untuk kata-kata al-insan. Cuman yang mantang getanya hana beda lagi kun abu-abu nau. Pemahaman ilmu sufinya sulit. Berat sulit nunggu. Kecuali urung-urung yang memang terlatih. Urung-urung kan menjiwai dengan mencintai Allah dan pengingin kae diji nisbatkan kepada Allah. Nyonging tungku nyong. Wate gengingnya kae genisbatkan kepada Allah. Nyan baru menyukai betnya memahami ini. Nah, tapi nyo dakna sekian persen. 90% hanya bisa dipahami. Menyoti kurang 10% hanya bisa dipahami. Nyo ulun kutip sebagai penghujung dari pembicaraan ulun. Pegeken oleh sahabat yaitu Sayyidina Ali. Hadisun nasa bima ya'rifun. Hadisun nasa bima ya'rifuna. Wala tuhibbun ayyukathirallaha wa rasulah. Hai, getanya mandumnya, bicaralah sesuatu dengan urung-urung lainnya, sesuatu yang bisa yang mampu dipahami oleh mereka. Nyot ditamang dalam konteks karena bicara masalah penafsiran tersebut. Nah, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, hal tuhibbuna ayyukathiran nas ayyukathirallah wa rasulah. Apakah engkau senang? Apakah engkau suka ada orang-orang kalian itu membenci orang-orang yang sedang mendustakan Allah atau Rasulnya? Artinya maknanya menunggu. Tak bicara sesuatu tentang Allah, tanya hendak pahami. Yang pasti katanya akan tak benci ke orang nyata. Akan timbul penekun perbedaan dan akhirnya timbul kebencian dan akhirnya terjadi pembunuhan. Nah hadis yang lebih konkret lah, yaitu asar yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau begah bak para sahabat lain. Ma bi muhaddisin qauman hadisan la ya'rifuna bima la ya'rifun. Tidak perlu tabah kaumnya atau urung-urung yang berbicaranya getanyanya tak bicara bak tabah kaum ungkapan-ungkapan yang hanya mungkin dipahami oleh urungnya. Illa kana min ba'dihim fitnatun. Menyoci dapat satu kecuali yang terjadi di tinantuk fitnah. Nyoku orangnya kata terjadi fitnah. Nyo terjadi fitnah orangnya disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang benar. Maka ulun taratnya mungkin nyopu akan menjadi penutup. Saran ulun adalah menyot tak pegah bek ni puput tengku atanyan tu. Kita kau, hai betul kan? Bahkan karena diyakini nya betul tak kan? Bahkan ulun ke Abu Amrannya Urunci. Hanya ulun pegah Urunci je pegah. Ulun pernah bicara secara tersendiri kan? Rahasia. Abua akiban abuanya bek tak pebut le masalahnya buah.
pu jawab banyak hai Tengku Harman dronnya kadang lon dronnya kelum pulai ke banyak balon baru ulun hana ulun pubut kitabnya bila Ummul Ilmi kemudian gudang ilmu donyanya hana lain di Mesir. Menyo pemerintah Mesir yang kaditop kitabnya kemudian cik nyok ulun. Menyo pemerintah Mesir kaditop kitabnya ipegah mendang kena top lontok ronya. Nyan ke yang getantang ulun. Ulun ada dua solusi. Mudah-mudahan Munyo terpilih Tungku Rocky ya. Ya benar. Atau Tungku Khalid Mualim atau to yang akan dikehendak oleh Allah Tungku Gubernur lain Tungku Zaini adapun Tungku penaikkan Tungku Zaini. To mentan dipilih. Yang tak harapkan oleh getanyanya adalah atau Tungku Irwandi, Tungku Abdullah Putih dan sebagainya. Maknanya jika ikrar benar. Nyan solusi kedua, nyan benar peraturan tu. Solusi kedua benar peraturan. Masa luti jino tiga lamanya terpilihnya mantan trip. Ulun lakai ba abu-abunya, tamu duduk dilai, tamari dengan Abu Ya Amran nyan secara person, face to face, pribadi-pribadi katanya. Ya, apa yang katanya sampaikan Mbak Abu Ya? Bagus tabut katanya abu-abu mandang abu. Nyan mandi, tabut dan abu. Supaya taikat katanya bek tak sebar luaskan baru lain. Nyan salah, nyan solusi pertama. Bek tak pikir forum lagi nya. Pasti kau nak alasan lain tu. Telah tak alasan yang lagi kuat. Alasan yang kedua untuk peraturan gubernur. Adapun hukumnya akan dijadikan sebagai kanun bak UPA. Untuk pengajiannya sifat di kelompok bertertulis diakui. So yang akui dia itu nya mungkin karena cara-cara dia. Karena kebetulan kamu nak pengalaman maksud nya nak poin-poin ada pun fasal-fasal ke fasal lain tu jut tapi gainan sehingga bernyobek dia tatup karena nya nahak ci urun sufi tetapi berurun terbatas. Nah urun terbatas tu tapi kriteria bak fasal demi fasal tu. Kan menanggu kan? Nya mungkin nyan yang bisa ulun sampaikan menyocit tu tajih benau anak nyok yang luluan harapkan benau. Terima kasih dari kamu dari Melabuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi